Yo guys, kembali lagi ke channel King Celo ya. Nih gue habis gunting rambut gimana? Ya, beda sekali ya guys ya. Ini bertahun-tahun nih gue dari tadi ngeliatin di OBS gue gitu. Nih, buset dah ya kan. Ya berarti bodo amat ya. Yang penting kita sesuai judul hari ini gue bakal update market apakah ini sudah bear market atau belum ya. Bitcoin turun kemarin sampai 93.000 ya kan. Terus juga it's a big crash, banyak banget yang kena likuidasi. Untungnya gue tidak ya kan, karena kita fokus short dari kemarin, untung-untung mulu ya. Mungkin kalian lihat di Instagram story gue ya kan. Ini salah satunya juga kemarin gue ada copet-copet long di Hyperliquid. Ini lumayan sih, Hyperliquid tuh tahan banget guys koinnya gitu loh. Gue long di 37,4 ya. Terus juga mark price nya 39117, yaitu gue udah TP tapi di situ ya, seperti yang gue info di grup KC Foundation. Mana ya, dari sini sabar gue lihat dulu. Ini ada di HP gue satu lagi. Ya benar sekali. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Hari ini tuh sebenarnya gimana gitu loh untuk pergerakan Bitcoin itu, apakah sebenarnya dia sudah bear market atau dia tuh sebenarnya masih mau terbang extended cycle gitu. Ya jadi hari ini kita akan beberapa faktor yang gua bahas di sini, tapi gua akan bahas simpel aja. Kita pakai time frame yang lumayan besar aja, yaitu di time frame daily teman-teman. Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalnya kita pindah ke weekly ya guys ya. Nih, kalau kita pindah ke weekly ini juga kemarin itu berminggu-minggu yang lalu ya, berarti hampir 2 bulan yang lalu 125.000 ketika dia udah peak top ya. Dan memang di situ kita bisa lihat dalam satu minggu itu dia dalam itu turunnya sampai 107 itu. Jadi abis ATH langsung dibanting. Itu gue inget banget, itu di awal bulan Oktober ya. Jadi senang-senang ATH, orang-orang semua Oktober. Nah, rungkat ya kan. Gitu. Jadi teman-teman jangan bisa long doang ya, harus bisa short juga ya gitu. Oke guys, jadi kalau kita lihat secara simpelnya aja untuk Bitcoin ini ya, dia ini downtrend parah nih guys. Gitu. Ya, ini downtrend parah. Kita turun time frame dikit ke H4, kita bisa melihat bahwa kemarin ya, ini banyak sekali yang kena gocek juga di sini. Ini terjadi pola double bottom ya teman-teman ya. Double bottom valid ya, valid double bottom ini bagus banget. Struktur zona ini cakep banget ya. Akhirnya dia kembali ke 106an, tapi ini false break di sini ya ke 107. Tapi di sini tuh kan ada area support become resistant ya, makanya dia kembali tidak berhasil break dan akhirnya dia mengalami penurunan sampai sekarang ya. Ini dia ya, turunnya tajam banget guys gitu. Nah kalau kita lihat secara lebih tipis lagi ya guys, gini, kalau kita lihat H4 nya sebenarnya eh, kemarin malam tuh gue ada trading juga guys. Kalau di H1 nih kalian bisa lihat ya, sebenarnya tuh di sini tuh dia bisa jadi double bottom nih. Kalau kita kita simpelin aja ke H4, sebenarnya di sini dia bisa jadi double bottom. Mungkin juga kemarin gue lihat banyak yang long ya dan rungkat ya, long long tolong ya kan. Kalau kata Kejo, long long tolong ya kan. Nah di sini guys bisa terjadi double bottom, yang berarti gue kemarin juga ada nge-call satu signal di Telegram untuk nge-buy, nge-long. Cuman ketika udah running gue udah suruh SL entry dan ya pada kena SL entry ya. Untungnya tidak kena SL entry itu kan BP, jadi lu nggak untung nggak rugi lah gitu ya. Jadi tapi di sini juga terbreak teman-teman, tidak terjadi yang namanya double bottom. Kalau misalnya di sini contoh nih, dia double bottom valid, oke, naik sampai 107, dapat lah kalau kalian mainnya di forex 700 pips lah itu sebutannya ya, kalau entry dari bawah. Lebih kali ya, itulah pokoknya kurang lebih segitu ya teman-teman ya gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan udah terbreak nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi kan namanya double bottom itu seharusnya seperti ini ya, ada di demand zone yang seperti gue bilang ya kan. Tapi ternyata di area sini dia malah terbreakout ya. Jadi kemana arah Bitcoin? Kalau menurut gua sendiri pribadi, ini Bitcoin ini bisa turun sampai ke, jadi kalau Bitcoin itu gua percaya sebenarnya ada angka-angka psikologis, kayak contoh nih 100.000, 90.000, 80.000, jadi yang 000 gitu belakangnya genap gitulah, bulat ya gitu. Jadi kemungkinan besar ini kan sudah terjadi yang namanya breakout. Gue yakin sekali guys, ini dia naik dikit, ini aja kita udah hampatnya udah merah lagi ya. Jadi menurut gue nih Bitcoin masih bisa turun lagi untuk sampai beberapa hari ke depan. Hari ini tanggal 17, gue akan upload juga hari ini mungkin di sore ini ya teman-teman ya gitu. Jadi karena gue pengen update market gitu ke kalian ya kan. Nah kalau menurut gue pribadi Bitcoin ini masih harus turun lagi. Kenapa? Ya karena yang ini yang gue bilang hampatnya ini udah terbreak guys ya kan. Dan memang sebenarnya kalau misalnya kalian lihat apakah pertanyaannya kayak bear market atau belum gitu ya. Sebenarnya kalau bear market tuh kita dari 2023 sampai 2025 tuh selama 2 tahun ya.
kita tuh kayaknya udah lewatin beberapa kali bear market, karena sebenarnya bear market itu kan sebutan dari market yang udah turun lebih dari 20%, 20 apa 30% gitu ya. Jadi kita sebenarnya banyak lah gitu ya udah melewati bear market. Nah tapi setiap kali orang turun seperti ini, orang-orang kan selalu bilangnya ini bear market, tapi ujung-ujungnya naik lagi ya kan. Jadi sebenarnya kalau kayak Bitcoin ini teman-teman santai aja, untuk invest spot itu kalian ya buy aja terus gitu, nggak perlu panik untuk kayak wah gua panic selling, itu nggak perlu ya kan, kecuali kalian institusi yang duitnya sangat banyak sekali dan kalian harus bayar laba hutang gitu misalnya ya kan. Gue belum pernah, gue belum di level situ lah ya, jadi gue nggak paham banget lah gitu ya, itu beda cerita lah ya gitu. Jadi kalau kalian tanya Bitcoin kemana, kayak misalnya contoh sekarang kalian main future, gue bilang sih mungkin ini akan turun dulu ya teman-teman ya, karena kalau misalnya contoh kayak H4 yang di belakang sini ini double bottomnya bagus teman-teman ya, ini memang bisa naik ya, tapi memang ada beberapa neckline yang harus kalian perhatiin seperti 107 ini. Nah sama seperti ini, jika ini mengalami penurunan udah break kayak begini ya teman-teman bisa lihat sebenarnya ya kan, ini udah break ya kan, walaupun belum valid break ya, tapi intinya ini udah break, jadi gue yakin ini akan turun lagi. Sampai mana pertanyaannya ya kan. Nah sebenarnya di sini gue pribadi biasa gue menghitungnya gini aja, ini untuk short termnya doang ya, ini untuk short termnya doang. Jadi dia break segini, gue akan copy aja ya, gue akan clone dan gue tarik garis di bawah sini lagi. Jadi untuk short term sih menurut gue Bitcoin akan ke 91.000, tapi gue sangat yakin ya untuk Bitcoin itu akan ke level psikologis yaitu di 90.000. Jadi untuk update market ini simple ya, nggak lama-lama juga, tapi intinya menurut gue di sini Bitcoin masih akan turun, jadi teman-teman juga harus berwaspada ya gitu. Jadi ada beberapa hal juga kayak minggu ini kita akan dilanda news juga kan kalau nggak salah nih, bentar gue kasih lihat di my FX book ya. Nah jadi teman-teman harus hati-hati pokoknya. Nah ini dia. Nah, di minggu ini tuh kita ada jobless claims juga di Thursday ya. Coba kelihatan nggak? Bentar. Nih, gua gedein dulu. Di hari Kamis tuh kita ada jobless claim, guys. Ini, wah terang banget coy. Gimana ya? Wah, lawe terang kali, woi. Ya inilah pokoknya ya, guys ya. Nggak kelihatan sama sekali. Tunggu. Gua turunin brightness-nya. Nah, nih. Ada jobless claim dan ini cukup banyak ya, teman-teman ya. Nih. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Ini banyak sekali, guys. Tuh. Ya, jadi kalian harus hati-hati banget nih. Tuh, ya kan? Ini banyak banget, guys. Ya, jadi ada existing home sales juga, ada Michigan consumer sentiment ya. Jadi memang minggu ini cukup berbahaya. Tapi menurut gue pribadi ya, untuk market Bitcoin untuk beberapa hari ke depan nih dia harus turun dulu, teman-teman, gitu. Kalau kita lihat secara daily, coba gue cek secara daily, ya secara daily pun juga ini tuh masih downtrend banget, teman-teman nih. Wah ini sih kacau sih ya, ini sih kacau jujur. Nah cuman memang kita akan ada sedikit pertahanan area di sini nih. Ya jadi kemungkinan besar akan ke 92.000 dulu guys, ya 92.000. Tapi kalau misalnya jebol, ya udah seperti yang gue bilang angka psikologis itu akan tercapai di 90.000. Dan apakah untuk naik lagi, menurut gue susah ya untuk sekarang ya. Untuk in a very short term itu sangat susah guys untuk Bitcoin naik lagi. Jadi jangan berharap banyak, don't expect much. Yang main future juga kalau misalnya kalian long ya copet aja. Kalau short mau tahan ya better sih begitu. Kalau saran gue, karena kalau kalian lihat teman-teman di sini ya, di sini break, di sini sudah break, zona ini udah break. Ya, jadi ini udah benar-benar sekarang kayak lagi terjun payung gitu ibarat. Ya, jadi teman-teman keep safe. Tapi untuk yang spot terus cicil aja, karena gue pribadi pun gue yakin guys Bitcoin itu kedepannya tuh akan semakin mahal, terus-terusan semakin mahal. Jadi ya tinggal kita tunggu waktu aja gitu. Ibarat kalian dulu beli pas dulu dari 900 juta turun ke 200 jutaan ya kan, naik lagi sekarang udah 1 M lebih gitu. Jadi ya keep calm untuk yang main spot, tapi untuk yang future itu menurut gue kalian harus sangat-sangat berwaspada ya. Kenapa? Karena ya market sekarang sangat tidak pasti ya, bakal Michael Burry aja kemarin juga mundurin diri ya, pamit ya gitu. Karena memang sekarang market sangat tidak pasti lah. Jadi kalian pintar-pintar aja copet-copet longnya. Tapi kalau misalnya untuk Bitcoin, untuk crypto sekarang fokusnya, gue pribadi pun lebih fokus ke short guys daripada ke long gitu ya. Jadi mungkin segitu aja update market gue hari ini, karena gue bikin ini juga mendadak karena gue pengen aja nge-share apa yang gue analisa untuk kalian gitu ya. Paling gitu aja, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.